Dikisahkan ada sebuah cerita ini Pak, Ibu, Bapak, sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Yang penting sehat dulu. Jadi ada sebuah cerita di sebuah sungai, ada seekor gajah yang badannya kayak saya, besar, gemuk. Satu ketika si teman-temannya nanya, gajah, kenapa kau minggir tadi waktu babi lewat? Kau takut? Rahmat nih agak-agak ini dia ini. Saya ngomong gajah senyum, suruh bayanginnya saya lagi senyum. Jadi si gajah ini tersenyum dan dia bilang, dosa kesalahan karena dorongan hawa nafsu masih ada kemungkinan diampuni, tapi dosa karena sifat sombong maka kecil kemungkinannya. Tapi ketika dilempar batu sampai berdarah Rasulullah, maka akhlak yang ditunjukkan Rasul adalah mendoakan, Allah mansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka sholat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada jalan yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang saya hormati Pak Ustadz Andri selaku guru kita di Masjid Al-Hamim. Yang saya hormati Pak Supriyanto, sesepuh kita di Dua Raja Group. Yang saya hormati teman-teman semua yang ada di Masjid Al-Hamim, tanpa saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pada hari ini sebenarnya saya sudah tahu dari semalam kalau saya bakal naik, karena yang ada di atas saya sudah saya pastikan tidak akan naik hari ini. Jadi dari pagi saya sudah mencari bahan apa yang harus saya sampaikan hari ini. Jadi seperti biasa, karena saya juga orang yang kurang ilmu dalam hal agama, kurang pengetahuan dalam hal kultum, maka hari ini saya hanya ingin memberikan satu motivasi atau satu pembelajaran untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Dikisahkan ada sebuah cerita ini Pak, Ibu, Bapak, sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Yang penting sehat dulu. Jadi ada sebuah cerita di sebuah sungai, ada seekor gajah yang badannya kayak saya, besar, gemuk. Seekor gajah sedang mandi atau membersihkan badannya sampai bersih. Setelah bersih, sang gajah naik dari kali, jalan melewati sebuah jembatan. Di sebuah jembatan itu, sang gajah bersimpangan dengan seekor babi yang badannya juga kayak saya, gemuk, gede. Terus, tapi babi ini kotor, penuh dengan lumpur, penuh dengan kotoran. Suatu ketika, sang gajah minggir untuk memberikan jalan kepada seekor babi. Setelah sang gajah minggir, seekor babi ini jalan melenggang. Sampai di penghujung, sang babi ini bilang kepada teman-temannya, jumawa dia, lihat dong gua, gajah aja takut sama saya. Saya lewat, gajah minggir katanya. Terus ada beberapa kumpulan gajah yang mendengar ucapan si babi itu. Satu ketika si teman-temannya nanya, gajah,
kenapa kau minggir tadi waktu babi lewat? Kau takut? Katanya. Sang gajah hanya tersenyum. Ya, senyumnya gajah gimana? Bayangin sendiri aja. Ya, saya juga belum tahu sih gajah senyum kayak gimana. Cuma ceritanya kayak gitu. Si gajah senyum. Jangan bayangin saya senyum. Rahmat nih agak-agak ini dia ini. Saya ngomong gajah senyum suruh bayanginnya saya lagi senyum. Jadi si gajah ini tersenyum dan dia bilang, buat apa saya harus takut sama dia? Kalau mau bisa saja itu si babi ku injak tadi, mati dia. Tapi dia kotor, sedangkan aku sudah putih, sudah bersih. Kalau aku injak dia, kotor juga nanti kakiku katanya. Jadi dari cerita tadi kita sekarang masuk kepada intinya bahwa orang bijak itu selalu berpikir bahwa hal-hal yang negatif itu tidak perlu kita terbawa negatif. Ya, tadi kalau si gajah tadi terprovokasi sama temennya karena dibilang takut, pasti si gajah akan marah. Ya, tapi dia tidak mau marah karena si gajah ini sudah cukup bijak. Ketika dia diprovokasi, dia tidak mau dan dia hanya tersenyum dan dia bilang bahwa kalau mau kuinjak dia pasti kuinjak. Tapi buat apa? Hal negatif itu tidak perlu kita tanggapi juga dengan negatif, karena asumsi atau apapun itu tidak selamanya harus kita tanggapi. Ya, asumsi atau komen orang itu nggak selamanya harus kita tanggapi. Lopet sampai lopet baterainya. Memang semesta tidak mendukung sepertinya. Politik nih saya bicaranya. Tapi saya bicara politik bukan berarti saya kampanye hari ini. Saya hanya ingin mengajak kepada teman-teman semua ada di sini, tolong di tahun politik ini kita jangan terbawa situasi. Ya, jangan terbawa situasi. Boleh kita mendukung Pak GJ, boleh kita mendukung Pak BW. Iya ya, oh PB. Salah kebalik kan, Pak PB. Boleh kita mendukung Pak Amin. Ya, tapi kita harus sadar diri bahwa sesuatu hal yang kita besar-besarkan itu pasti niatnya pasti akan jadi negatif di diri kita. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salah-salah tolong dimaafkan. Yang baik datangnya dari Allah, yang jelek pasti datang dari diri saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GJ itu berarti gajah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengutip dari kitab Nasaihul Ibad, bahwasannya dosa kesalahan karena dorongan hawa nafsu masih ada kemungkinan diampuni, tapi dosa karena sifat sombong maka kecil kemungkinannya. Berkaitan dengan tema mengacu kepada firman Allah, orang terbaik itu adalah ketika ia membalas kejahatan dengan kebaikan. Akhlak demikian hanya ada pada diri Rasulullah SAW. Berapa tahun Rasulullah berdakwah, ya, tapi yang beliau dapatkan sampai Allah abadikan dalam Al-Quran ketika Rasulullah SAW berdakwah di Taif, yang Rasul dapatkan hanya lemparan batu, ya,
ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, kekasih Allah, apa perlu aku timpakan Jabal Uhud di atas mereka? Jawaban Rasulullah, tidak perlu ya Jibril. Barangkali mereka tidak mau beriman, tapi semoga anak keturunannya nanti menjadi orang yang beriman. Nah, ini akhlak yang ada pada Rasulullah SAW. Kalau manusia akhir zaman sulit menemukan akhlak yang demikian. Ya, makanya tadi temanya bagus sekali. Ya, karena Rasul mencontohkan demikian. Ya, Rasul tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kan beda cerita ya. Ketika saudara kita, saudara Muslim kita yang ada di Palestina, ya karena mengacu kepada firman Allah. Ya, jika kita diperangi maka boleh membalas, ya kan akhlak manusia akhir zaman. Tapi pada dasarnya setiap ayat dalam Al-Quran tidak akan bertentangan maknanya. Ya, ketika Rasulullah mencontohkan Nabi, karena Rasulullah mencontohkan akhlakul karimah, muamalah, kehidupan sehari-hari. Tapi berkaitan dengan akidah pasti akan berbeda acuan ayatnya. Tapi paling tidak dari yang tadi disampaikan, kita juga mencontoh Rasulullah. Ketika Rasul berdakwah, ya menyampaikan kebaikan, ya yang Rasul dapatkan bukan balasan baik, tapi lemparan batu. Tapi ketika dilempar batu sampai berdarah Rasulullah, maka akhlak yang ditunjukkan Rasul adalah mendoakan. Ya, mendoakan. Ya, semoga anak keturunannya nanti ya menjadi orang yang beriman kepada Allah. Ya, insyaallah bisa dipahami ya. Jadi jika ada orang yang tadi yang disampaikan Pak Sutarjo memberikan ketidakbaikan kepada kita, maka doakan semoga ya sehat wal afiat, Allah beri hidayah. Ya, ini yang perlu kita contoh dari Rasulullah SAW. Semoga manfaat, semoga Allah berikan kekuatan iman Islam sehingga mampu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, mampu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan mampu mencontoh akhlakul karimah pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina محمد في الأولين والآخرين. سبحاننا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نستفيدك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأموالنا وأهلانا وكل شيء أعطيتنا. اللهم وإياهم في كنافك وجوارك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم طول أمورنا في طاعة الله. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل وقت مهين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Baca doanya bareng-bareng ya. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Hadaina Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.